Kemenangan pada laga pertama menjadi modal penting bagi Red Sparks dalam babak playoff yang menggunakan format best of 3. Red Sparks akan dipastikan lolos ke babak final jika mampu mengulangi hasil serupa saat giliran menjamu Hyundai Hillstatte pada laga kedua, Kamis, 27 Maret 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Red Sparks berhasil mencatat start impresif dengan kemenangan telak 3-0 atas Hillstatte pada laga pertama playoff Liga Voli Korea. Ko Hye-jin pun memberikan pujian pada penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Red Sparks mampu menaklukkan Hillstatte di hadapan supporter mereka dengan laga 3 set langsung. Red Sparks menang 26-24, 25-23, 25-19 dan kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke final Liga Voli Korea. Saya ingin menyelesaikannya di laga kedua, ucap Ko Hye-jin. Laga kedua Red Sparks versus Hillstatte akan dimainkan di kandang Red Sparks pada hari ini. Bila Megawati dan kawan-kawan mampu menuntaskan perlawanan Hillstatte di laga kedua, otomatis Red Sparks punya waktu istirahat lebih banyak. Pasalnya, laga final Liga Voli Korea akan dimulai pada Senin. Bila Red Sparks bisa memastikan lolos ke final pada Kamis, mereka punya waktu istirahat 3 hari. Sementara itu, sistem 2 meriam kembar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menyala di game pertama babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jungkwanjang Red Sparks mengalahkan Suwon Hyundai EC Hillstatte dengan skor 3-0, 26-24, 25-23, 25-19, pada laga pertama playoff di Suwon, Korea Selatan, Selasa, 25 Maret 2025. Kembalinya Vanja Bukilic meringankan beban Megawati Hangestri Pertiwi yang dalam 2 laga terakhir musim reguler menggendong serangan tim Red Force. Megawati bahkan sampai mencatat rata-rata 10,4 poin per set dalam 2 laga itu. Itu lebih tinggi daripada catatan top skor Liga, Giselle Silva, GS Charlotte Soul Kicks, dengan 8,1 poin per set dari total 1008 poin yang dibukukannya sepanjang musim reguler. Adapun pada pertandingan kemarin, Mega menorehkan 24 poin atau rata-ratanya 6 poin per set. Meski lebih sedikit, Megawati kembali membawa dampak dengan serangan yang berhasil pada poin-poin kritis dalam laga yang berlangsung alot ini. Bukilic membantu dengan tambahan 11 poin kendati bentuk permainannya belum kembali ke level sebelum cedera pergelangan kaki melanda. Satu pemandangan yang terlihat jelas adalah bagaimana Bukilic masih kaku dan tidak mengumbar pukulan-pukulan bertenaga. Meski belum maksimal, penampilan solid dalam comeback ke lapangan setelah sekian lama tetap membuat Bukilic dipuji. Media Korea pun menyoroti berkurangnya beban Megawati dalam serangan karena kembalinya Bukilic dan middle blocker utama, Park Eun-jin, dari cedera. Dengan kembalinya Bukilic dan Park di lapangan, Jungkwanjang bisa beroperasi 100%, meringankan beban serangan dari bahu Mega. Hal itu membantu Mega untuk bermain lebih rileks. Performa Bukilic yang solid tidak bisa dipercaya untuk seorang pemain yang telah absen selama lebih dari sebulan. Bukilic dijuluki pebola voli genius oleh media negeri Ginseng, salah satunya karena sukses beradaptasi dengan perubahan posisi dari opposite menjadi outside hitter musim ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, melakukan pertaruhan dengan memilih pemain asing yang dua-duanya adalah opposite. Sementara Megawati mempertahankan posisinya musim lalu sehingga menempati sayap kanan, Bukilic digeser ke sayap kiri karena dinilai tampil lebih baik di sana daripada Mega. Hasilnya, Red Sparks sama-sama berbahaya di kedua sisi sayap. Aspek serangan ini yang menjadi kekuatan skuad Red Force. Bagi atlet jebolan klub Surabaya Ban Jatim tersebut, kemenangan tim lebih penting daripada pencapaian pribadinya sebagai penyerang. Saya sama sekali tidak peduli dengan serangan, kata Megawati setelah pertandingan. Saya pikir bagus jika saya dapat membantu tim menang karena itulah sumber kebahagiaan saya, dan saya sangat senang karena Bukilic dan Park Eun-jin kembali. Saya mengalami sedikit kesulitan pada putaran ke-6 tetapi saya sangat senang karena teman-teman saya kembali, imbuhnya. Di tengah ketidakpastian Megawati Hangestri lanjut di Red Sparks atau tidak, sang kapten mengungkapkan tekad untuk mengangkat trofi juara V-League musim ini. Megawati Hangestri bakal tinggalkan Red Sparks? Para fans sedang cemas lantaran desas-desus Megatron tak akan bermain lagi di V-League pada musim depan.
Hal ini membuat para fans khawatir dan menyayangkan jika Megawati Hangestri tak lagi berkarier di Liga Voli Korea musim depan. Megawati Hangestri diakui sebagai rekrutan kuota Asia terbaik di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2024. Bukan tanpa alasan, Megatron secara statistik sangat mentereng, mengalahkan beberapa pemain kuota asing dari sisi keberhasilan serangan hingga back attack. Publik Korea khususnya fans Red Sparks sedang khawatir akan regulasi KOVO yang mengharuskan Megawati Hangestri angkat kaki dari Red Sparks. Masa depan Megawati Hangestri di Korea bersama Red Sparks masih abu-abu lantaran dirinya terhalang oleh regulasi KOVO jika ingin stay di sana. Pasalnya, aturan KOVO menyebut bahwa pemain asing termasuk Asia tidak bisa bermain untuk klub yang sama dalam 3 musim berturut-turut. Itu artinya, Megawati Hangestri tidak bisa bertahan di Red Sparks musim depan apabila KOVO masih mengacu terhadap regulasi yang mereka terapkan sebelumnya. Di sisi lain, menggunakan format Best of 3, pemenang babak playoff antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks akan berhak langsung melaju ke babak grand final melawan Pink Speeders. Kapten Red Sparks sadar tak ada lagi Megawati Hangestri musim depan, sehingga bertekad untuk meraih gelar juara bersama. Musim ini, di mana Yeom Hyeseon mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya. Jungkwon Jang mencatat 13 kemenangan berturut-turut terbaik tim sejak didirikan dan langsung melaju ke babak playoff. Sementara itu, tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, berhasil meraih kemenangan pada laga perdana babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Bertamu ke Suwon Indoor Gymnasium, Red Sparks secara mengejutkan datang dengan membawa skuad terbaiknya. 2 pemain andalan mereka yang sempat diragukan tampil karena cedera, Fanja Bukilic dan Park Eun-jin ternyata ikut dalam rombongan Red Sparks ke markas Hyundai. Siapa sangka, Fanja Bukilic dan Park Eun-jin langsung bermain untuk Red Sparks sejak set pertama. Keputusan dari pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, yang langsung menurunkan keduanya sejak set pertama itu pun berbuah manis. Dengan menurunkan skuad terbaiknya, Red Sparks berhasil pulang dengan kepala tegak dari lawatannya ke Suwon. Red Sparks berhasil menaklukkan tim tuan rumah, Hyundai Hillstate, 3 set langsung dengan skor 3-0, 24-26, 23-25 dan 19-25. Pada pertandingan ini, Megawati Hangestri kembali menjadi senjata utama untuk Red Sparks. Pevoli asal Jember itu sukses menjadi mesin pendulang poin untuk Red Sparks dan keluar sebagai top skor pertandingan. Megawati Hangestri berhasil mencetak 24 poin untuk Red Sparks unggul 1 poin dari pemain Hyundai Hillstate Moma yang mencatat 23 poin saja. Namun, kemenangan berharga yang diraih Red Sparks ini harus dibayar mahal pada pertengahan pertandingan. Pasalnya, setter sekaligus kapten mereka yakni Yeom Hyeseon nyaris mengalami cedera pada laga tersebut. Sambil menunjukkan ekspresi kesakitan, Yeom Hyeseon menerima perkat tambahan di area yang sudah direkatkan tepat di bawah lutut kanannya. Terkait hal itu, Yeom Hyeseon pun akhirnya buka suara seusai pertandingan dan mengatakan kalau dirinya memang sempat merasakan nyeri. Setelah set kedua, saya menambahkan lebih banyak plester ke bagian atas lutut kanan saya, kata Yeom Hyeseon. Tiba-tiba lutut saya terasa nyeri. Saya terkejut, tetapi saya terus bertahan, berpikir bahwa saya tidak bisa melepaskannya. Disitulah lutut saya terluka di ronde pertama. Itu tidak akan terjadi lagi, lanjutnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sebenarnya sudah bersiap untuk mengganti Yeom Hyeseon ketika melihatnya kesakitan di lapangan. Pasalnya, saat Yeom Hyeseon menerima perawatan, setter An Yerim langsung melakukan pemanasan dan bersiap untuk digantikan. Namun, beruntung Yeom Hyeseon bisa kembali bermain meski tidak dapat bergerak bebas di lapangan. Performa Jung Ho yang memblokir spike keras Moma Basoko juga brilian, Red Sparks 16-11 atas Hyundai Hillstate. Namun setelah technical timeout kedua itu, pertahanan dan fokus skuad Red Sparks justru melemah. Mereka terkejar dari 16-17 sampai berbalik tertinggal 23-22. Setelah mengejar satu angka menjadi 23-23, servis AC Mega mengantarkan kesemlatan set point. Sempat tertunda, aksi Pyo Sung-ju dan Bukilic di akhir set sukses menyelamatkan Red Sparks dari DOC ketat. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 26-24.
Set kedua dibuka dengan keunggulan meyakinkan lagi, Red Sparks berhasil memimpin 8-6 sampai 10-6. Tetapi lagi-lagi ketika memasuki pertengahan set, fokus squad berjuluk Red Force goyah. Beberapa kesalahan sendiri mulai dilakukan, penerimaan mereka juga tak sebaik sebelumnya. Di situasi ini, Kapten Red Sparks kedapatan sempat terlihat terganggu di bagian lutut kanan. Dia tetap bermain namun dengan keadaan sedikit pincang. Pertahanan Red Sparks menggempur serangan Moma Basoko mulai sering jebol dan kecolongan di beberapa titik yang terlalu terbuka. Di set kedua ini, sempat terjadi ketegangan ketika setter Hyundai Hillstatter, Kim Da-in terlihat emosi dianggap shoot. Tetapi video review menampilkan bahwa dia menyentuh net dan di rally berikutnya pun dia melewati batas center line. Red Sparks sempat tertinggal 13-14 sebelum unggul tipis 16-15 setelah poin beruntun dari Spike dan Block Mega. Kejar-kejaran angka terjadi dan Red Sparks kembali sempat tertinggal. Namun, aksi brilian Jung Ho-yang dan back attack Mega mengantarkan mereka set point. Spike error dari Moma Basoko yang melebar, membuat Red Sparks langsung mengamankan set kedua dengan skor 25-23. Sementara Beomsil alias error dari Moma Basoko menguntungkan Red Sparks hingga memimpin 8-4. Sempat didekati November 13, Mega dan kawan-kawan. Bak mengganas sejak memenangi rally panjang dan berbuah poin mahal di angka November 14. Mega kembali sukses melancarkan servis AC. Performa Pyo Sung-ju saat Mega out of position juga bisa diandalkan. Red Sparks melaju jauh 16-12. Di sisi lain, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menang atas Hillstatter dalam laga playoff Liga Voli Korea di Gimnasium Suwon. Red Sparks sudah diperkuat dua pemain yang sempat mengalami cedera dalam laga ini. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin sudah pulih dari cedera ankle dan mendapat kepercayaan bermain sebagai starter dari pelatih Ko Hae-jin. Pertandingan perebutan tiket ke babak final Championship Liga Voli Korea berlangsung sengit. Hillstatter unggul pada awal set pertama, namun Megawati dan kawan-kawan bisa berbalik menjadi pengumpul skor terbanyak. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sukses memenangi laga pertama hasil playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 atas Suwon Hyundai EC Hillstatter di markas lawan. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin kembali diturunkan. Asa Red Sparks melangkah ke final Liga Voli Korea musim ini terasa lebih dekat setelah mereka memenangi babak playoff pertama di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, pada Selasa, 25 Maret 2025. Bertandang ke markas tim juara bertahan, penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan langsung menjanjikan sejak awal hingga akhirnya meraih kemenangan straight set 3-0, 26-Z, 24, 25, 23, 25, 19. Hanya, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat dengan mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar. Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin krusial yang mengantarkan pada set point. Selain itu, Beomsil alias error Hyundai Hillstatter juga cukup banyak di akhir set ketiga. Di laga ini, outside hitter Vanja Bukilic dan middle blocker Park Eun-jin juga sudah kembali bermain setelah sebelumnya meneli di putaran 6 musim reguler akibat cedera. Red Sparks mengawali laga dengan cukup ketat sampai 9-8. Open spike Megawati berhasil menambah keunggulan jadi 10-8. Servis AC dari Yeum, lalu spike tajam dari Bukilic juga tembus. Bukilic langsung terlihat in di set pembuka ini. Situasi yang lebih baik dialami Hillstatter menjelang playoff meski mereka juga tidak tampil konsisten sepanjang putaran ke-6 kemarin. Walau satu pemain andalan mereka yaitu Ipawe Srit Hong mengalami cedera, Hillstatter masih memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding Red Sparks. Tak ayal, pertemuan antara Red Sparks dan Hillstatter pada babak playoff ini dinanti banyak pihak termasuk Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders. Ditemui pada agenda media day jelang playoff, pria asal Italia itu belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi lawan timnya di laga puncak. Kendati demikian, Abbondanza cenderung menginginkan Hillstatter yang menjadi lawan di laga final untuk memperebutkan gelar juara. Dengan kata lain, Megawati dan kolega tidak direstui untuk bisa melaju ke final karena sebuah alasan yang cukup sepele.